Pernahkah kamu merasa hidup seolah telah menulis takdirnya sendiri, sementara kamu hanya diminta membaca, bukan mengubah satu baris pun? Di tanah Jawa, ada sebuah laku tua yang kerap disalahpahami sebagai kepasrahan tanpa daya. Namanya Nerimo ing Pandum. Banyak yang mengira ia adalah ajaran untuk diam, menerima nasib, dan berhenti berjuang. Namun, para leluhur menyimpan rahasia lain di balik kalimat yang tampak sederhana itu. Rahasia yang hanya terbuka bagi mereka yang berani menembus makna lahiriahnya. Bayangkan seorang petani yang menanam padi. Ia mengolah tanah dengan penuh kesungguhan, menanam benih dengan harap, menyirami dengan sabar. Namun, ketika hujan datang atau tertunda, ia tidak memaki langit. Ia tetap bekerja, tetap sadar, tetap jernih. Disitulah Nerimo ing Pandum mulai berbicara, bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai keteguhan batin yang sunyi. Dalam dunia yang bising oleh ambisi dan kecemasan, laku ini terdengar asing. Kita diajari untuk menggenggam segalanya, mengendalikan hasil, dan mengukur nilai diri dari capaian. Tetapi para empu Jawa memahami sesuatu yang lebih dalam. Ada batas antara ikhtiar dan ketundukan batin, antara usaha yang jujur dan keikhlasan menerima hasil yang dititipkan. Di batas itulah manusia tidak runtuh, ia justru tegak. Video ini tidak akan mengajakmu berhenti bermimpi, ia tidak akan membujukmu untuk pasrah membuta. Sebaliknya, kita akan menyusuri makna Nerimo ing Pandum sebagai laku kesadaran, sebuah jalan batin yang mengajarkan keseimbangan antara usaha lahir dan ketenangan hati. Kita akan membuka lapisan-lapisan maknanya, dari sejarah sunyi para leluhur, simbol-simbol yang tersembunyi, hingga kebijaksanaan yang relevan untuk hidup hari ini. Jika selama ini kamu mengira menerima berarti kalah, bersiaplah untuk melihatnya dari sudut yang berbeda. Karena bisa jadi Nerimo ing Pandum bukan akhir dari perjuangan, melainkan pintu menuju kebebasan batin yang sesungguhnya. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan saya mengajakmu sejenak untuk terlibat. Tulis di kolom komentar, video ini sudah sampai di kota atau daerah mana tempatmu berada. Dari desa sunyi di lereng gunung, hingga kota yang tak pernah tidur, biarkan jejakmu tercatat di bawah. Dan satu pertanyaan lagi, di menit ke berapa hatimu mulai terusik? Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Untuk memahami Nerimo ing Pandum, kita harus mundur jauh ke masa ketika pengetahuan tidak ditulis untuk dipamerkan, melainkan disimpan dalam laku. Filsafat Jawa lahir bukan dari ruang akademik, tetapi dari sawah, padepokan, dan perjalanan batin para resi, empu, serta wali tanah Jawa. Pengetahuan ini diturunkan lewat tembang, simbol, dan pitutur, bukan agar cepat dipahami, tetapi agar direnungkan. Dalam naskah-naskah tua seperti Serat Wedhatama, Serat Wulangreh, dan pitutur para pujangga keraton, Nerimo tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berjalan berdampingan dengan gawe, usaha. Maka, sejak awal, laku ini bukanlah ajaran menyerah. Ia adalah disiplin batin untuk menerima pandum, bagian hidup, setelah manusia menunaikan tanggung jawabnya sebagai makhluk yang diberi akal dan daya upaya. Secara filosofis, orang Jawa melihat hidup sebagai titipan. Segala yang melekat, jabatan, harta, bahkan nama baik, bukan milik mutlak, melainkan amanah yang beredar. Kesadaran ini membentuk sikap batin yang tidak meletakkan harga diri pada hasil, melainkan pada kejujuran laku. Disinilah Nerimo ing Pandum menjadi pagar halus, agar manusia tidak terjerumus dalam kesombongan saat berhasil, dan tidak hancur saat gagal. Menariknya, konsep ini tumbuh subur pada masa-masa penuh gejolak. Peralihan kerajaan, datangnya kekuatan asing, dan perubahan tatanan sosial. Ketika kekuasaan bisa runtuh dalam semalam, para leluhur memahami satu hal, yang perlu dijaga bukanlah dunia luar, melainkan pusat batin. Maka, Nerimo ing Pandum menjadi strategi spiritual untuk bertahan tanpa kehilangan jati diri. Namun seiring waktu,
makna ini mengalami penyempitan. Dalam masa penjajahan dan tekanan struktural, Nerimo dipelintir menjadi alat pembenaran untuk diam dan tunduk. Ajaran batin yang seharusnya membebaskan justru dipahami sebagai dalih untuk tidak melawan ketidakadilan. Disinilah terjadi kesalahpahaman besar yang masih kita warisi hingga hari ini. Padahal, jika kita telisik lebih dalam, para leluhur Jawa sangat menjunjung keadilan dan kesadaran moral. Mereka memahami bahwa menerima takdir bukan berarti mematikan nurani. Ada garis tipis namun tegas antara menerima hasil dengan membenarkan kezaliman. Dan hanya mereka yang jernih batinnya yang mampu membedakan keduanya. Pengetahuan ini tidak hilang, ia hanya tertidur, disimpan dalam bahasa simbol agar tidak jatuh ke tangan mereka yang hanya ingin menggunakannya untuk kepentingan duniawi. Maka tidak heran jika Nerimo ing Pandum terdengar sederhana, tetapi terasa dalam. Ia seperti air tenang, dangkal bagi yang melihat sekilas, namun menyimpan arus kuat di kedalaman. Pada bagian berikutnya, kita akan mulai membedah makna inti Nerimo ing Pandum sebagai laku batin. Kita akan melihat bagaimana ajaran ini bekerja di dalam diri manusia, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman hidup yang nyata. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyampaikan satu hal dengan lembut. Saat bagian ini diputar, biarkan tubuhmu tetap diam, napasmu mengalir perlahan, dan pikiranmu tidak perlu menolak apapun. Tidak ada yang harus kamu percayai, tidak ada yang harus kamu sanggah. Cukup dengarkan. Seperti air yang mengendap setelah diaduk, pemahaman akan turun dengan sendirinya, tenang, jernih, dan tepat pada waktunya. Tetaplah menonton, tidak tergesa, karena bagian ini bekerja paling baik saat batin tidak melawan. Kini kita masuk ke jantung Nerimo ing Pandum. Dalam laku Jawa, Nerimo bukanlah kata kerja lahiriah, melainkan keadaan batin. Ia bukan tentang apa yang kamu lakukan, tetapi bagaimana kesadaranmu berdiri saat hidup memberikan hasil. Banyak orang rajin bekerja, namun batinnya penuh tuntutan. Banyak pula yang berdoa, namun hatinya menyimpan kecemasan. Di titik inilah para leluhur memberi penekanan. Usaha tanpa Nerimo melahirkan kelelahan jiwa. Bayangkan busur dan anak panah. Menarik busur adalah ikhtiar. Melepaskan anak panah adalah Nerimo. Jika busur tidak ditarik, panah jatuh lemah. Jika panah tidak dilepas, busur akan patah. Keseimbangan inilah yang dimaksud. Bekerja sepenuh daya, lalu melepaskan hasilnya dari cengkeraman ego. Disitulah batin menemukan ruang bernapas. Nerimo ing Pandum mengajarkan bahwa hidup memiliki porsi. Ada bagian yang berada dalam jangkauan ikhtiar, dan ada bagian yang berada di luar kendali. Orang Jawa menyebutnya pandom, bagian yang dititipkan. Ketika manusia memaksa menguasai yang bukan bagiannya, batin menjadi tegang. Sebaliknya, ketika ia sadar batas, batin menjadi lapang. Perhatikan dirimu sekarang. Mungkin tanpa sadar, bahumu menegang saat menginginkan hasil tertentu. Rahang mengeras saat rencana tidak berjalan. Nerimo bekerja seperti kunci halus. Ia membuka simpul-simpul batin itu. Bukan dengan melawan, melainkan dengan menyadari. Dan kesadaran dalam laku Jawa selalu menjadi pintu pembebasan. Ada satu metafora tua. Hidup ibarat wayang yang digerakkan. Manusia adalah tokoh yang diberi peran, tetapi yang bijak bukanlah yang berebut menjadi tokoh utama, melainkan yang memainkan perannya dengan utuh. Nerimo ing Pandum bukan berarti pasif di balik layar, melainkan sadar bahwa peranmu hari ini, besar atau kecil, tetap bermakna jika dimainkan dengan jujur. Disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira Nerimo adalah berhenti berharap, padahal yang dilepas bukan harapan, melainkan ketergantungan batin pada hasil. Harapan boleh ada, cita-cita boleh tinggi, namun batin tidak disandera olehnya. Ketika hasil berbeda dari rencana, jiwa tidak runtuh. Ketika keberhasilan datang, hati tidak pongah. Sekarang dengarkan baik-baik.
dan biarkan kalimat ini turun perlahan ke dalam dirimu. Ketenangan bukan datang setelah semua selesai, tetapi hadir saat kamu berhenti memaksa hidup tunduk pada keinginanmu. Rasakan jeda di antara kata-kata itu. Di jeda itulah Nerimo bekerja. Para leluhur memahami bahwa penderitaan manusia jarang lahir dari peristiwa, melainkan dari perlawanan batin terhadap kenyataan. Maka, Nerimo ing Pandum adalah seni berdamai tanpa kehilangan arah. Ia seperti berdiri di tengah arus sungai, tidak melawan, tidak hanyut, melainkan menjejak dasar dengan sadar. Pada tahap ini, belum semua rahasia dibuka. Masih ada lapisan yang lebih dalam, tentang paradoks menerima sambil tetap tegak, tentang kekuatan sunyi yang justru lahir dari keikhlasan. Itu akan kita masuki pada bagian berikutnya. Untuk sekarang, tetaplah di sini. Biarkan napasmu stabil, pikiranmu tenang, karena pemahaman berikutnya hanya terbuka bagi mereka yang tidak terburu-buru. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin mengajakmu berhenti sejenak, bukan untuk pergi, tetapi untuk hadir. Tulis di kolom komentar, apa arti menerima menurut pengalaman hidupmu sendiri? Apakah itu tentang kalah, tentang ikhlas, atau justru tentang menemukan kekuatan baru? Dan jika pernah, ceritakan satu peristiwa ketika hidup tidak berjalan sesuai rencanamu, namun justru mengajarkan sesuatu yang tak ternilai. Suaramu penting, jejak batinmu akan memperkaya perjalanan ini. Sekarang, mari kita buka lapisan yang sering luput dipahami. Nerimo ing Pandum menyimpan paradoks yang tajam. Semakin seseorang mampu menerima, semakin kuat ia berdiri. Ini terdengar bertentangan dengan logika dunia yang mengajarkan menggenggam. Namun, laku Jawa memahami bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak sebagai dorongan ke depan, melainkan kemampuan bertahan tanpa mengeras. Ada kesalahpahaman besar yang perlu diluruskan. Nerimo bukan menutup mata terhadap ketidakadilan, bukan pula membungkam nurani. Ia bekerja pada wilayah batin. Tempat ego sering menyamar sebagai kebenaran. Ketika batin tenang, tindakan menjadi jernih. Ketika batin keruh, bahkan niat baik pun bisa melukai. Para leluhur mengajarkan satu kunci, sumeleh tanpa luntur, tegas tanpa ngotot. Menerima hasil bukan berarti menghapus batas benar dan salah. Justru dari penerimaan itulah lahir keberanian yang tidak reaktif. Keberanian yang tidak digerakkan oleh amarah, melainkan oleh kesadaran. Perhatikan bagaimana orang yang tidak nerimo hidup dalam perang tanpa jeda. Ia menang, namun gelisah. Ia kalah, lalu hancur. Sebaliknya, orang yang nerimo ing Pandum tetap bergerak, namun batinnya tidak digantungkan pada pujian atau caci. Ia tahu kapan melangkah dan kapan menunggu. Bukan karena lemah, tetapi karena paham irama. Ada pengetahuan sunyi yang jarang diucapkan. Menerima adalah bentuk tertinggi dari keberanian batin. Sebab untuk menerima, seseorang harus melepaskan ilusi kendali. Ia harus jujur pada batas dirinya tanpa merasa rendah. Dan kejujuran semacam ini hanya dimiliki oleh mereka yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Sekarang saya ingin bertanya padamu, dan silakan jawab di komentar. Bagian mana dari hidupmu yang paling sulit untuk diterima? Pekerjaan, relasi, keadaan keluarga, atau mungkin dirimu sendiri? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab cepat. Biarkan ia bekerja pelan, seperti embun yang turun tanpa suara. Nerimo ing Pandum juga bukan akhir perjalanan. Ia adalah gerbang. Di baliknya ada laku lanjutan tentang bagaimana bertindak tanpa dikuasai hasil, bagaimana berdoa tanpa menuntut, bagaimana bekerja tanpa kehilangan ketenangan. Inilah mengapa ajaran ini sering disembunyikan di balik bahasa sederhana. Ia berbahaya jika dipahami setengah-setengah. Jika kamu masih bersama saya sampai di titik ini, itu pertanda batinmu sedang membuka ruang. Tetaplah menonton dengan tenang, karena pada bagian berikutnya, kita akan membawa pemahaman ini turun ke kehidupan nyata, ke cara berpikir, bersikap, dan berjalan di tengah dunia yang terus berubah. Dan sekali lagi,
tinggalkan jejakmu di komentar. Dari kota mana kamu menyimak? Dan kalimat apa tentang Nerimo ing Pandum yang paling menggugah hatimu sejauh ini? Kini kita membawa ajaran ini turun dari wilayah batin ke tanah kehidupan sehari-hari. Karena kebijaksanaan yang hanya tinggal di pikiran akan menjadi wacana kosong. Nerimo ing Pandum baru hidup ketika ia mewarnai cara kita bekerja, berbicara, mengambil keputusan, dan merespons keadaan yang tidak kita pilih. Pertama, pahami satu hal mendasar. Nerimo bukan dilakukan di awal, tetapi di akhir. Dalam laku Jawa, seseorang diminta maksimal dalam ikhtiar, minimal dalam tuntutan. Artinya, saat bekerja, bekerjalah sepenuh daya. Gunakan akal, tenaga, dan niat terbaik. Namun setelah hasil muncul, disitulah Nerimo mengambil peran. Ia menjaga batin agar tidak retak oleh kekecewaan dan tidak mabuk oleh keberhasilan. Dalam praktiknya, ini bisa dimulai dari hal paling sederhana. Saat rencana tidak berjalan sesuai harapan, perhatikan reaksi batinmu. Apakah muncul kemarahan, penyesalan berlebihan, atau menyalahkan diri sendiri? Di momen itulah Nerimo dilatih, bukan dengan menekan emosi, tetapi dengan mengakui kenyataan tanpa perlawanan batin. Katakan dalam hati, "Aku sudah berusaha, sisanya bukan wilayahku." Kalimat ini bukan pelarian, melainkan penegasan batas yang sehat. Kedua, Nerimo ing Pandum membantu seseorang keluar dari kelelahan mental yang sering tak disadari. Banyak orang lelah bukan karena kerja berat, melainkan karena ingin mengendalikan segalanya, termasuk penilaian orang lain, masa depan, dan hasil yang belum terjadi. Dengan Nerimo, pikiran berhenti berlari terlalu jauh. Fokus kembali ke langkah hari ini, bukan bayangan esok yang belum tentu tiba. Ketiga, ajaran ini sangat relevan dalam relasi. Dalam hubungan apapun, keluarga, pasangan, persahabatan, kita sering menderita karena berharap orang lain berubah sesuai keinginan kita. Nerimo mengajarkan penerimaan tanpa kehilangan batas, menerima kenyataan orang lain apa adanya, sambil tetap menjaga nilai dan harga diri. Disinilah batin menjadi dewasa, tidak menuntut, tidak memaksa, namun juga tidak mengorbankan nurani. Namun, ada satu jebakan yang perlu diwaspadai. Nerimo bukan alasan untuk bertahan dalam keadaan yang merusak. Jika ada ketidakadilan, kekerasan, atau pelanggaran nilai kemanusiaan, Nerimo tidak berarti diam. Yang diterima adalah kenyataan bahwa keadaan itu ada. Lalu, dari kejernihan batin itulah tindakan yang tepat diambil. Bukan reaksi emosional, melainkan sikap sadar. Para leluhur Jawa menekankan latihan batin yang konsisten. Salah satunya adalah eling lan waspada, sadar dan awas. Setiap hari, sempatkan jeda hening, meski hanya beberapa menit. Tinjau kembali. Bagian mana dari hidupmu yang terlalu kamu genggam? Dan bagian mana yang sebenarnya bisa kamu lepaskan? Pertanyaan ini, jika diulang dengan jujur, perlahan akan menumbuhkan Nerimo yang alami, bukan dipaksakan. Ketika Nerimo ing Pandum benar-benar hidup dalam diri, satu perubahan akan terasa jelas. Hidup tetap berjalan, tetapi batin tidak lagi terguncang oleh setiap perubahan. Ada keteguhan yang sunyi, ada ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Dan dari sanalah justru muncul kejernihan untuk melangkah lebih tepat. Pada bagian terakhir nanti, kita akan menyimpulkan perjalanan ini bukan sebagai penutup, melainkan sebagai pintu refleksi, karena laku sejati selalu dimulai setelah pemahaman. Kita telah berjalan cukup jauh, dari lapisan sejarah yang sunyi, ke kedalaman makna batin, hingga penerapannya dalam hidup sehari-hari. Dan kini, di titik ini, Nerimo ing Pandum tidak lagi sekadar istilah Jawa. Ia menjelma sebagai cermin yang dengan jujur memperlihatkan bagaimana kita memandang hidup, usaha, dan hasil. Para leluhur tidak merancang ajaran ini untuk membuat manusia kecil. Justru sebaliknya, Nerimo ing Pandum adalah jalan agar manusia tidak diperbudak oleh apa yang tidak bisa ia kendalikan. Ketika batin tidak lagi digantungkan pada hasil, hidup menjadi ruang pengabdian.
bukan arena pertarungan tanpa akhir. Usaha tetap dilakukan, doa tetap dipanjatkan, tetapi hati tidak disandera oleh kecemasan. Dalam keheningan laku ini, ada kebijaksanaan yang jarang disadari. Menerima bukan berarti berhenti berharap, melainkan berharap tanpa menggenggam, berjuang tanpa memaksa, melangkah tanpa kehilangan arah. Dan pada titik itulah manusia kembali utuh, tidak terbelah antara keinginan dan kenyataan. Mungkin hari ini kamu sedang berada di fase hidup yang berat, atau mungkin justru sedang berada di puncak. Nerimo ing pandum berlaku untuk keduanya. Ia menjaga agar yang jatuh tidak hancur dan yang naik tidak lupa daratan. Ia adalah penyeimbang yang bekerja diam-diam, namun dampaknya panjang. Sekarang, izinkan satu pertanyaan terakhir bergema dalam dirimu. Bagian mana dari hidupmu yang selama ini paling ingin kamu kendalikan? Dan apa yang terjadi jika kamu belajar melepaskannya dengan sadar? Tidak perlu dijawab sekarang. Biarkan pertanyaan itu menemanimu setelah video ini berakhir. Jika pembahasan ini terasa mengetuk sesuatu di dalam dirimu, tinggalkan jejak di kolom komentar. Dari kota mana kamu menyimak? Dan kalimat apa tentang Nerimo ing pandum yang paling membekas di hatimu? Interaksimu bukan sekadar angka. Ia adalah penanda bahwa laku ini masih hidup, masih berdenyut, dan masih relevan. Jika kamu merasa perjalanan batin seperti ini layak dilanjutkan, beri tanda dengan menyukai video ini dan ikuti kanal ini. Masih banyak pengetahuan sunyi yang menunggu untuk dibuka, pelan, jernih, dan bertahap. Ingatlah, satu hal, sebelum kita berpisah, hidup tidak selalu bisa kita pilih jalannya, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana batin kita melangkah di dalamnya.